Pemirsa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menargetkan penanganan dugaan penyimpangan beras fortifikasi rampung dalam 1 hingga 2 pekan ke depan. Ia menegaskan pemerintah akan menindak tegas produsen yang terbukti melanggar, mulai dari pencabutan izin hingga proses pidana. Setuju nggak kita penjarakan semua itu? Selesai. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan akan memberikan tindakan tegas bagi pegawai di kementeriannya yang terbukti korupsi termasuk terlibat dalam kasus dugaan mafia beras fortifikasi. Hal itu disampaikan Amran saat menerima perwakilan organisasi kepemudaan dari berbagai wilayah di Indonesia di Jakarta pada Minggu 2 Agustus. Awalnya Amran memaparkan capaian pemerintah di sektor pangan sekaligus mengungkap perkembangan penanganan dugaan mafia beras fortifikasi. Amran pun memastikan pemerintah akan menindak tegas pelaku yang diduga memasarkan beras biasa dengan label beras fortifikasi demi meraup keuntungan besar, mulai dari pencabutan izin hingga proses pidana. Amran mengatakan upaya penindakan terhadap dugaan mafia beras menjadi salah satu agenda utama pemerintah dalam 1 hingga 2 pekan mendatang. Menurutnya, langkah tersebut juga merupakan arahan langsung Presiden Prabowo. Amran menjelaskan penindakan itu berangkat dari hasil pengawasan Kementerian Pertanian bersama Badan Pangan Nasional dan Satgas Pangan. Dari pengambilan sampel di 14 sentra produksi beras dan pengujian di 3 laboratorium, sekitar 80% produk berlabel beras fortifikasi yang diperiksa tidak memenuhi ketentuan fortifikasi. Bahkan sebagian diantaranya isinya beras biasa yang harga ecerannya di kisaran 12 hingga 13.000 per kilogram, namun dijual dengan harga 22.665 per kilogram. Bahkan ada yang dibanderol hingga 42.000 per kilogram. Amran menilai praktek tersebut tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga merampas hak masyarakat karena beras fortifikasi sejatinya ditujukan untuk membantu pemenuhan gizi kelompok rentan. Mafia beras kita berantas, dan itu perintah Bapak Presiden didukung oleh pemuda Indonesia. Harga beras fortifikasi dijual ada 42.000 per kilogram. Harusnya setelah kita periksa bukan fortifikasi tetapi adalah beras biasa. Jadi selisih katakanlah 12.000 harganya kalau yang biasa atau 13.000, itu selisih 30.000. Ini terlalu kejam. Ini mensolimi rakyat seperti yang kemarin. Yang 2 triliun yang viral satu penggilingan, maksudnya itu adalah merampas hak rakyat. Jadi satu owner tapi menghasilkan keuntungan 2 triliun per bulan, itu maksudnya. Lah ini lebih besar lagi. Karena selisihnya adalah 30.000, ada yang 20.000 per kilo. Saya ulangi, ini beras biasa, tidak ada kandungan itu fortifikasi adalah diberi vitamin B, B12. Diberi vitamin-vitamin untuk stunting, itu untuk rakyat kecil. Tapi dijual rata-rata average-nya itu 22.000 per kilo. Ini tidak manusiawi. Bahkan ada jual 42.000. Kami sudah periksa, ini kita proses 1-2 minggu ke depan, kita tindak tegas. Beras fortifikasi sendiri merupakan beras yang dicampur kernel khusus mengandung vitamin dan mineral seperti zat besi, asam folat, vitamin B1, vitamin B12, dan seng untuk meningkatkan kandungan gizi. Produk tersebut harus memenuhi ketentuan SNI nomor 9314 tahun 2024 dan SNI nomor 9372 tahun 2025 sebelum dipasarkan. Meski telah mengklaim telah menemukan adanya kecurangan dalam kandungan beras fortifikasi, namun Amran mengaku produk yang diduga bermasalah kemungkinan masih beredar di pasar karena proses pengambilan sampel baru dilakukan dalam beberapa hari terakhir. Meski demikian, ia memastikan tindakan tegas akan dilakukan terhadap produsen yang terbukti melanggar. Juli Suharti dan Ketua Sumadiase melapor.